Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah Nabi Ibrahim mempunyai anak yang bernama Ismail. Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya Siti Hajar dan Ismail yang masih bayi ke negeri Mekah, yang pada waktu itu masih berupa padang pasir kosong, belum didiami oleh manusia. Atas perintah Nabi Ibrahim, kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya, yaitu Siti Sarah. Suatu ketika Siti Hajar kehabisan air. Beliau sangat kehausan sehingga air susunya pun kering. Dalam usahanya mencari air, Siti Hajar berlari dari Bukit Safa dan Marwah. Tetapi beberapa kali pulang balik antara kedua bukit itu, ia tidak mendapatkan air juga. Siti Hajar kembali ke Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakan kedua kakinya. Dengan izin Allah, memancarlah mata air di dekat Ismail yang menangis. Kemudian Siti Hajar tergesa-gesa untuk menampungnya. Sampai sekarang telaga itu dinamakan Telaga Zam-Zam. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah untuk menemui Ismail dan ibunya, tempat tinggal mereka telah berubah menjadi perkampungan yang sangat subur dan makmur. Siti Hajar dan Ismail hidup dalam kecukupan, tidak kekurangan. Dan Nabi Ibrahim sangat bersyukur kepada Allah karena doanya telah dikabulkan. Setiap malam Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Ismail. Ia berkeyakinan ini adalah perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada Ismail. "Wahai ayahku, laksanakanlah perintah Allah. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang tersabar." Keesokan harinya Nabi Ibrahim membawa Ismail ke padang pasir. Iblis mencoba menggoda Nabi Ibrahim dan Ismail. Akan tetapi mereka berdua mengusir iblis dengan melempar kerikil. Ismail pun diletakkan di atas batu. Ketika pedang sudah sampir di leher Ismail, secepat kilat malaikat menarik Ismail dan menggantikannya dengan domba besar yang sehat. Setelah Ismail dewasa, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah dengan bebatuan. Setelah selesai, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam agar mengundang dan mengajak kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Ishak berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa. Dinamakan demikian karena ketika Siti Sarah yang waktu itu sudah tua dan Nabi Ibrahim telah berusia lanjut, Siti Sarah tertawa disebabkan karena gembira bercampur heran ketika malaikat mengabarkan bahwa ia akan memperoleh seorang anak laki-laki. "Wahai kekasih Allah, engkau akan diberi anak laki-laki dari istri pertamamu Sarah. Apabila besar nanti, dia akan menjadi nabi yang taat dan bijaksana," ucap malaikat itu. Tidak lama kemudian Bunda Sarah mengandung. Setelah 9 bulan mengandung, Bunda Sarah melahirkan bayi laki-laki. Nabi Ibrahim dan Bunda Sarah sangat senang. Mereka mendidik Ishak kecil dengan nilai-nilai tauhid. Setelah dewasa, Nabi Ishak tumbuh menjadi pemuda yang soleh dan taat. Dia tidak lupa beribadah kepada Allah. Tidak hanya itu, Nabi Ishak juga sangat rajin membantu kedua orang tuanya dalam bekerja. Dia tidak pernah mengecewakan dan menyakiti hati kedua orang tuanya. Ia selalu mencukupi kebutuhan kedua orang tuanya, seperti membuat makanan untuk ibu dan bapaknya, memberikan minum unta dan hewan ternak lainnya. "Wahai anakku, engkau sudah besar, ilmumu juga bertambah. Mari kita berdakwah ke rakyat Palestina untuk mengajak mereka masuk Islam," ucap Nabi Ibrahim kepada Ishak. Sehingga Nabi Ishak sudah terbiasa berdakwah untuk penduduk Palestina. "Wahai Ishak, aku ingin berbagi tugas dakwah kepadamu. Engkau berdakwah di daerah Kanan dan Sam," ucap Nabi Ibrahim. Nabi Ishak pun menyanggupi permintaan Nabi Ibrahim. Setelah cukup umur, Nabi Ishak dinikahkan dengan Rifkah, seorang wanita soleh. Rifkah sendiri adalah putri saudara kandung Nabi Ibrahim yang bernama Bituwail bin Nahur. Setelah menikah, Nabi Ishak semakin bersemangat dalam berdakwah. Dia tidak kenal lelah mengajak penduduk Palestina untuk beriman kepada Allah, serta menyuruh meninggalkan segala perbuatan maksiat. Penduduk Palestina menerima dakwah Nabi Ishak dengan tangan terbuka. Banyak dari mereka yang beriman kepada Allah. Nabi Ishak alaihissalam jadi orang terkemuka. Allah memberikan putra kepada Nabi Ishak, seorang anak laki-laki yang bernama Yakub, yang kelak melanjutkan dakwahnya. Pada usia 180 tahun, Nabi Ishak didatangi oleh malaikat Israel. "Wahai Nabi Allah, aku
aku ditugaskan oleh Allah untuk menjemputmu. Wahai malaikat, laksanakanlah perintahnya. Aku sudah siap, ujar Nabi Ishak kepada malaikat Israel. Nabi Ishak pun meninggal di Madinah. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Yakub diutus Allah untuk menyeru umat manusia di negeri Kanaan untuk beriman kepada Allah. Nabi Yakub mendapat wasiat dari Nabi Ishak ayahnya untuk menemui paman yang ada di Babilonia. Di perjalanan, Nabi Yakub selalu ditegur oleh penduduk Palestina karena ia terkenal baik hati dan suka menolong antara sesamanya. Pada waktu itu, udara sangat panas sekali, sehingga Nabi Yakub mencari tempat untuk beristirahat. Tidak lama kemudian, ia bermimpi banyak para malaikat yang turun ke bumi. Dalam mimpinya, Allah berpesan, "Wahai hambaku, engkau akan mendapatkan berkah dariku. Kelak keturunanmu akan banyak dan menguasai bumi." Nabi Yakub pun terbangun dari tidurnya. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Nabi Yakub mempunyai 2 orang istri yang bersaudara, yaitu Laya dan Rahil. Pada saat itu pernikahan seperti itu diperbolehkan, karena pada waktu itu belum dilarang. Dari keempat istrinya itu Yakub memperoleh 12 orang anak laki-laki. Laya melahirkan Samun, Robin, Lawa, Yahuza, Zabulon, dan Yakusir. Rahil melahirkan Yusuf dan Benyamin. Rahil meninggalkan dunia setelah melahirkan Benyamin, sedangkan dari Balha dan Zulfa masing-masing melahirkan 2 orang anak laki-laki. Anak-anak Yakub ini yang menjadi cikal bakal kabilah-kabilah Bani Israel. Dalam usia lanjut, Nabi Yakub tinggal bersama anaknya, yakni Nabi Yusuf di Mesir. Sebelum meninggal, Nabi Yakub memanggil seluruh anak-anaknya. Kemudian ia bertanya, "Siapakah yang akan kalian sembah setelah aku meninggal?" Dengan serempak mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhan, Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapak engkau, Tuhan Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan Allah yang Maha Esa, dan kami semua akan tunduk dan patuh kepadanya." Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub yang mempunyai wajah tampan. Beliau sangat disayang oleh bapaknya, melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kedengkian bagi saudaranya yang lain. Suatu ketika Yusuf bermimpi ada 11 bulan dan 11 matahari tunduk kepadanya. Hal ini diceritakan kepada bapaknya, dan bapaknya menjawab, "Hai anakku, hendaknya mimpi itu jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan menganiayamu. Sesungguhnya Allah akan melimpahimu dengan kemuliaan." Karena tidak menyukai Yusuf, saudara-saudaranya membuat rencana untuk mencelakai Yusuf. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain-main bersama. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Walaupun berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka pulang pada sorenya sambil membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah buatan. Mereka berkata bohong kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub yang telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka berbohong. Yusuf ditolong oleh musafir yang mau mengambil air di dalam sumur. Lalu musafir tersebut menjual Yusuf ke Kitfir, seorang pejabat negara Mesir. Kebetulan Zulaika istrinya tidak mempunyai anak. Oleh mereka Yusuf dijadikan anak angkat. Yusuf tumbuh menjadi pemuda tampan, sehingga Zulaika jatuh cinta terhadapnya. Pada suatu hari, Zulaika ingin bercinta dengan Yusuf. Yusuf pun menolak ajakan Zulaika. Kemudian ia hendak pergi keluar rumah, akan tetapi Zulaika mengejarnya dari belakang, sehingga baju Yusuf sobek. Bertepatan itu, Kitfir datang dan melihat apa yang terjadi. Karena takut dan malu, Zulaika menuduh bahwa Yusuf mau berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menolak tuduhan Zulaika. Pada waktu itu ada seorang wanita dari keluarga wanita yang baik. Dengan kehendak Allah, bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi. Jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuflah yang salah. Tetapi jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Zulaika lah yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf sobek di belakang. Terbukti Zulaika bersalah. Demi menjaga nama baik keluarga Kitfir, Yusuf rela dipenjara oleh mereka. Pada suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk badannya.
dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Beliau juga melihat 7 tangkai gandum kering rontang tanpa buah. Baginda Raja menanyakan arti mimpinya kepada seluruh orang yang pandai yang ada di Mesir. Tidak ada yang mampu menakwilkan mimpi raja. Lalu mimpi itu ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Ia pun berkata, 7 tahun ini perbanyaklah persediaan makanan, karena kerajaan akan dilanda musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu siapkanlah bibitnya untuk musim tanam. Lalu akan datang musim hujan yang menyuburkan tanah. Raja pun puas dengan jawaban Yusuf karena masuk akal. Oleh Raja Mesir, Yusuf pun diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Apa yang diramalkan Nabi Yusuf pun terbukti. Selama 7 tahun Mesir dilanda musim kering. Ketika datang musim paceklik, negeri Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Banyak dari negara lain beramai-ramai meminta bahan makanan ke kerajaan Mesir, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf masih mengenali mereka. Apakah keluarga kalian datang semua ke sini? Tanya Nabi Yusuf. Tidak, adik kami menjaga ayah kami yang sudah tua dan buta, jawab mereka. Setelah memberi bahan makanan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun memberikan selendang dan menyuruh untuk mengusapkannya kepada ayah mereka yang buta. Setelah sembuh, bawalah semua keluarga kalian ke sini, ucap Nabi Yusuf. Setelah tiba di rumah, mereka langsung menemui ayah mereka dan langsung mengusapkan selendang yang diberikan Nabi Yusuf. Dengan kehendak Allah, Nabi Yakub pun sembuh dan bisa melihat lagi. Nabi Yakub yakin selendang yang diusap ke matanya adalah punya Yusuf. Nabi Yakub bersama anak-anaknya datang ke negeri Mesir. Nabi Yusuf menyambut dengan sukacita. Ia pun memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya. Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub adalah anak Nabi Ishak. Beliau adalah seorang rasul yang kaya raya dan mempunyai banyak anak. Meskipun kaya raya, namun Nabi Ayub tidak pernah melupakan ibadah kepada Allah. Iblis tidak senang terhadap Nabi Ayub karena ia termasuk hamba-hamba yang soleh. Kemudian iblis meminta izin kepada Allah. Wahai Allah, wajar saja Ayub rajin beribadah kepadamu karena dia memiliki harta yang banyak. Aku yakin kalau Ayub jatuh miskin, dia tidak lagi akan beribadah kepadamu lagi, ya Allah. Izinkan aku menggoda, pinta iblis. Wahai iblis, ketahuilah, Ayub beribadah kepadaku karena dia ikhlas dan hanya mengharapkan ridhoku. Engkau tak akan mampu menggodanya. Aku mengizinkan engkau menggodanya. Setelah mendapat izin dari Allah, iblis pun mengumpulkan bala tentaranya. Lalu bala tentara iblis membakar harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub. Wahai Ayub, kenapa engkau masih beribadah kepada Allah sedangkan hartamu sudah terbakar? Ucap iblis. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua dari Allah dan kini kembali kepadanya, jawab Nabi Ayub. Iblis pantang menyerah, kemudian ia membunuh semua anak-anak Nabi Ayub. Wahai Ayub, Allah murka terhadapmu, anak-anakmu mati semua. Kenapa engkau masih menyembahnya? Kata iblis. Setelah sholat, Nabi Ayub berkata, Hai iblis terkutuk, harta dan anak adalah titipan dari Allah. Dia berhak mengambil apa yang ada pada hambanya. Semoga aku termasuk tergolong hamba-hamba yang sabar, ucap Nabi Ayub. Iblis pun semakin emosi mendengar ucapan Nabi Ayub. Kemudian dia meniupkan penyakit ke seluruh tubuhnya, penyakit yang tidak ada obatnya. Seluruh anggota tubuh Nabi Ayub menjadi busuk dan bau. Pasti engkau tak akan beribadah kepada Allah lagi. Aku yakin kesabaranmu akan habis, ledek iblis sambil tertawa. Penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sangat mengerikan. Seluruh kulit dan dagingnya menjadi busuk. Tidak hanya itu, banyak sekali ulat-ulat kecil yang memakan daging busuk itu. Para tetangganya yang dulu baik satu persatu meninggalkannya karena takut tertular oleh penyakit yang diderita Nabi Ayub. Mereka pun mengusir Nabi Ayub dari tempat tinggalnya. Yang bisa dilakukan Nabi Ayub hanya berbaring di atas kasur, tetapi dia tetap bersabar. Lisannya tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah. Bertahun-tahun dia menderita penyakit tersebut. Dia tidak pernah mengeluh karena Allah, karena penyakit yang dideritanya. Nabi Ayub hanya berdoa kepada Allah, Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, janganlah hati dan lisan yang aku miliki dimakan oleh ulat-ulat ini.
Allah pun mengabulkan doa Nabi Yakub. Ulat-ulat itu tidak memakan hati dan lisan Nabi Ayub. Suatu ketika, Nabi Ayub memanggil istrinya Rahmah, akan tetapi istrinya tidak datang. Kemudian dia berjanji akan memukul istrinya karena kelalaiannya. Wahai Rahmah, apabila aku telah sembuh, aku berjanji akan memukulmu, ucap Nabi Ayub. Kondisi Nabi Ayub semakin lemah. Tiba-tiba dia terjatuh dari kasurnya. Dia hanya mengucapkan istighfar. Dengan kehendak Allah, ketika kakinya menghantakkan tanah, tiba-tiba keluar air yang segar dan jernih. Kemudian Nabi Ayub meminum dan mandi menggunakan air itu. Atas izin Allah, penyakit yang diderita Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Ketika kembali ke rumah istrinya, kaget melihat kondisi Nabi Ayub yang sembuh total. Dia bersyukur kepada Allah karena telah menyembuhkan suaminya. Setelah sembuh, Nabi Ayub pun melaksanakan nazarnya, yaitu memukulnya dengan sapu lidi. Ia pun memukulnya dengan lembut. Karena kesabaran Nabi Ayub, Allah memberikan rezeki yang berlipat-lipat kepadanya. Nabi Syuaib alaihissalam. Nabi Syuaib adalah keturunan Nabi Lut. Beliau diutus ke negeri Madian untuk menginsyafkan penduduknya yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala, menipu, mengurangi takaran timbangan, merampok, dan banyak lagi yang mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat lainnya. Pernah suatu ketika seorang kakek membeli sekarung gandum untuk keluarganya. Sampai di rumah, kakek itu kecewa karena gandum yang ia beli mereka ganti dengan pasir. Ya Allah, Engkau maha mendengar doa hamba-hambamu yang terzolimi. Utuslah seorang nabimu yang memperbaiki akhlak kaum Madian yang bejat, agar kami tidak lagi tertindas seperti sekarang. Begitulah doa kakek itu. Dengan sabar Nabi Syuaib berdakwah kepada kaum Madian. Wahai kaum Madian, berimanlah kalian kepada Allah, karena Allah lah yang memberi kalian rezeki yang melimpah ruah ini, kata Nabi Syuaib. Kaum Madian tidak mendengarkan ucapan Nabi Syuaib, mereka meninggalkannya. Nabi Syuaib pun meninggalkan kaum Madian. Ia pun pergi menemui pemimpin kaum Madian. Wahai tuan-tuan, belalah kaum miskin yang terzolimi, tolonglah rakyat kalian yang kelaparan, hukumlah para pedagang yang mengurangi timbangan. Apabila kalian menjalankan itu semua, rahmat Allah akan turun kepada kalian, ucap Nabi Syuaib. Hai Syuaib, hentikan dakwahmu kepada kaum Madian, atau kamu dan pengikutmu akan kuusir dari negeri ini, ucap pemimpin kaum Madian dengan emosi. Lalu Nabi Syuaib mendatangi para pedagang di pasar. Wahai saudaraku, berlakulah adil dalam jual beli. Janganlah kalian mengurangi timbangan, karena Allah tidak menyukai orang yang tidak berlaku adil, ucap Nabi Syuaib. Para pedagang pun tidak mendengarkan nasihat Nabi Syuaib. Perbuatan kaum Madian dalam berbuat maksiat semakin berani. Mereka pun tidak segan-segan menyiksa pengikut Nabi Syuaib. Harta benda mereka dirampas dan dipaksa kembali menyembah berhala. Tidak hanya itu, rumah-rumah mereka dihancurkan. Nabi Syuaib yang melihat ini mencoba untuk memperingati. Wahai kaum Madian, hentikan perbuatan kalian terhadap pengikutku. Allah akan menurunkan azab kepada kalian, karena kalian termasuk orang yang berbuat zolim, ucap Nabi Syuaib. Kaum Madian pun menentang ancaman yang dikatakan Nabi Syuaib. Hai Syuaib, datangkanlah azab Tuhanmu, kami ingin merasakannya, ucap kaum Madian. Allah memerintahkan kepada Nabi Syuaib untuk meninggalkan daerah Madian, karena Allah akan menurunkan azabnya. Kaum Madian bergembira karena menganggap telah berhasil mengusir Nabi Syuaib dan pengikutnya. Tidak lama kemudian Allah menurunkan azabnya kepada kaum Madian berupa awan hitam yang menyelimuti seluruh wilayah itu. Awan-awan hitam itu mengeluarkan api yang sangat panas, ditambah suara guntur yang menewaskan seluruh orang-orang kafir itu. Negeri Madian dalam sekejap hancur lebur. Nabi Harun alaihissalam. Allah menyuruh Nabi Musa untuk meninggalkan Bani Israel selama 30 hari. Lalu ia berpesan kepada Nabi Harun, wahai Harun, pimpinlah Bani Israel selama aku pergi, karena aku akan menerima kitab Taurat dari Allah. Setelah Nabi Musa pergi, Bani Israel tidak lagi menyembah Allah. Mereka menyembah patung sapi dari emas yang dibuat oleh Samiri. Wahai Bani Israel, sembahlah patung sapi ini, karena patung sapi ini dapat mengeluarkan suara, ucap Samiri kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel pun menyembah patung sapi itu. Mereka menganggap patung sapi itu penjelmaan Allah. Nabi Harun mencoba untuk menasihati Bani Israel. Wahai Bani Israel, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Hanya Allah Tuhan yang patut kalian sembah, bukan patung sapi itu, ucap Nabi Harun. Hanya sedikit dari kaum Israel yang mau mendengar ajakan Nabi Harun. Wahai Bani Israel,
sembahlah patung sapi ini, karena patung ini adalah penjelmaan Allah. Kalian jangan takut kepada Musa, ia tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Sudah lebih dari 30 hari, seru Samiri kepada Bani Israel. Setelah selesai menerima wahyu, selama 40 hari Nabi Musa kembali ke Bani Israel. Ia terkejut melihat Bani Israel sedang menyembah patung emas sapi. Kemudian Nabi Musa menanyakan hal itu kepada Nabi Harun. Selama kamu pergi, Samiri mengajak Bani Israel untuk menyembah patung sapi itu, ucap Nabi Harun. Musa lalu menemui Bani Israel, lalu ia berkata, "Wahai Bani Israel, apakah kalian sudah lupa siapa yang menyelamatkan kalian dari kejaran Fir'aun?" Tidak ada yang berani menjawab perkataan Nabi Musa. Mereka mengakui kesalahan dan menyesal telah mengikuti ajaran Samiri. Nabi Musa mengusir Samiri beserta pengikutnya yang murtad. Nabi Ilyas alaihissalam. Setelah Nabi Ilyas wafat, Bani Israel kembali kafir. Mereka kembali mengerjakan perbuatan maksiat, seperti mencuri, berjudi, berfoya-foya di patung berhala Baal. Mereka mengira tidak ada yang melarang mereka berbuat maksiat, karena Ilyas sudah wafat. Tetapi Allah memutus Nabi Ilyas kepada kaum Bani Israel. "Wahai Bani Israel, kembalilah kalian ke jalan yang lurus. Apakah tidak cukup azab Allah turun kepada kalian?" ucap Nabi Ilyas. Kaum Bani Israel tidak mengindahkan ucapan Nabi Ilyas. Mereka semakin berani berbuat maksiat. Mereka juga tidak segan-segan menyiksa pengikut Nabi Ilyas untuk kembali menyembah berhala Baal. Bani Israel semakin berani menyiksa pengikut Nabi Ilyas. Mereka tidak segan-segan mengusir pengikut Nabi Ilyas dari tempat tinggal mereka. Tidak hanya itu, Bani Israel juga tidak segan-segan membunuh pengikut Nabi Ilyas yang melawan mereka. Bani Israel mengira dengan menyiksa para pengikut Nabi Ilyas, mereka akan kembali menyembah berhala seperti dahulu kala. Nabi Ilyas tidak sanggup berdakwah kepada Bani Israel karena perbuatan maksiat mereka semakin berani. Sebagian pengikutnya ikut bergabung melakukan perbuatan maksiat. Suatu hari ia melihat anak kecil terlantar di padang pasir. Sepertinya anak kecil itu ditelantarkan orang yang tidak bertanggung jawab. Anak kecil itu diasuh oleh Nabi Ilyas. Nabi Ilyas mendidik anak itu dengan penuh kasih sayang. Ia menanamkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disembah. Sebelum wafat, Nabi Ilyas berwasiat, "Rawatlah anak ini dengan baik, dia anak yatim piatu." Para pengikut Nabi Ilyas pun menyanggupinya. Setelah Nabi Ilyas wafat, para pengikutnya bersama anak yatim itu mencari tempat lain untuk menyebarkan dakwah Islam ke wilayah lain. Allah pun menghukum Bani Israel dengan azabnya berupa kemarau yang berkepanjangan, sehingga seluruh hewan ternak mati dan orang-orang kafir itu pun mati kelaparan akibat azab yang diturunkan oleh Allah. Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, negeri Syam dipimpin oleh seorang raja yang sudah tua. Raja tersebut tidak mempunyai keturunan. Pada suatu hari, raja mengumpulkan seluruh rakyatnya. Dia berencana mencari seorang pengganti dirinya. "Wahai rakyatku, aku ingin penggantiku kelak adalah seorang yang taat pada Allah. Sepanjang umurnya ia harus berpuasa pada siang hari dan pada malam hari. Ia juga harus melaksanakan sholat malam, serta ia harus mempunyai sifat sabar," ucap Raja Syam. Rakyat yang hadir pada saat itu hanya terdiam. Mereka tidak berani mengangkat tangannya. Mereka menganggap persyaratan itu sangatlah berat. Tiba-tiba dari tengah kerumunan masyarakat, ada seorang yang berani maju mengangkat tangannya. Dia adalah Basyar. Kemudian ia berkata, "Hamba sanggup menjalankan semua persyaratan yang Baginda Raja sebutkan." Raja dan rakyat yang hadir sangat kaget dengan ucapan Basyar. "Hai anak muda, janganlah kau main-main. Apa kau sanggup menjalankan semua persyaratan yang telah aku sebutkan tadi?" ucap Raja Syam. Basyar menjawab, "Insya Allah aku sanggup menjalankan semua persyaratan yang Baginda sebutkan." Pada hari itu diangkatlah Basyar menjadi raja. Kemudian ia mendapat julukan Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup memegang dan menjalankan amanah. Selama menjadi raja, Nabi Zulkifli selalu berpuasa pada siang hari dan beribadah malam hari. Ia memimpin negeri Syam menjadi lebih baik. Sifat setan yang tidak senang melihat hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian dia mencoba membuat Nabi Zulkifli marah terhadap dirinya. Pada suatu malam, setan yang menyerupai manusia datang ke tempat Nabi Zulkifli.
Ia minta permasalahan diselesaikan oleh Nabi Zulkifli. Tetapi para pengawal istana melarangnya masuk karena hari sudah larut malam. "Maaf Tuan, lebih baik Anda kembali lagi ke sini besok pagi," ucap pengawal itu. "Tidak bisa, aku ingin bertemu langsung dengan raja," ucap orang itu. Nabi Zulkifli yang mendengar ada keributan langsung keluar. Kemudian ia berkata, "Pengawal, biarkan dia masuk." Oleh Nabi Zulkifli, tamu itu dipersilakan menceritakan masalahnya. Akan tetapi tamu hanya mengumpat kepada Nabi Zulkifli. Dia ingin membuat Nabi Zulkifli marah terhadap dirinya. Yang dilakukan Nabi Zulkifli hanyalah bersabar sehingga membuat tamu itu bosan dan minta izin untuk pulang. Para pengawal bertanya, "Sebenarnya siapakah tamu itu, Tuan?" Nabi Zulkifli menjawab, "Tamu itu adalah setan." Nabi Zulkifli mendapat kabar dari anak buahnya, ada wilayah yang tidak mau beriman kepada Allah. Selain itu, orang-orang kafir tersebut mau menyerang negeri yang dipimpin oleh Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli mengumpulkan bala tentaranya. Kemudian ia berkata, "Wahai rakyatku, persiapkanlah diri kalian semua untuk berperang, karena negeri yang kita cintai ini akan diserang oleh orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Mereka telah berani membunuh utusan yang aku kirim. Siapa yang berperang menegakkan agama Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dan apabila ia mati, dia akan mati syahid." Para pasukan itu yang mendengar orasi Nabi Zulkifli, semangat mereka timbul untuk mengalahkan orang-orang kafir itu. Nabi Zulkifli sendiri langsung memimpin pasukannya. Peperangan pun tidak bisa dihindari. Para kaum kafir itu sangat terkejut melihat semangat perang bala tentara Nabi Zulkifli. Peperangan tersebut pun akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zulkifli. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian, ia masih keturunan Nabi Ishak. Beliau memegang tampuk pemerintahan sesudah Raja Talut. Suatu ketika, pasukan Bani Israel terdesak oleh pasukan Palestina kuno yang dipimpin oleh raja mereka, yakni Jalut. Jalut terkenal dengan bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Setiap berperang, ia selalu memenangi peperangan tersebut. Dari Bani Israel tidak ada yang berani menghadapi Raja Jalut. Tiba-tiba dengan gagah berani, Daud maju menghadapi Jalut yang membawa gadanya. Nabi Daud segera mengarahkan ketapel batu ke arah mata Jalut, sehingga Jalut roboh seketika. Bani Israel pun berterima kasih kepada Nabi Daud, karena ia telah berhasil mengalahkan Jalut. Kemudian ia dinikahkan dengan putri pemimpin Bani Israel yang bernama Mikhail, yang cantik rupawan. Nabi Daud bersyukur kepada Allah karena telah memberikan rezeki kepadanya. Raja pada saat itu tidak senang terhadap Nabi Daud, karena Bani Israel lebih mencintai Nabi Daud daripada dirinya. Timbul sifat iri dalam diri raja tersebut. Dia ingin menyingkirkan Daud. Raja memerintahkan Nabi Daud untuk menaklukkan kota Kanaan. Beliau hanya diberi pasukan yang sedikit supaya tidak mungkin menang. Dalam peperangan itu Allah membantu Nabi Daud untuk memenangi peperangan tersebut. Kemenangan itu tidak membuat raja senang, karena Bani Israel lebih membanggakan Nabi Daud daripada dirinya. Raja kehabisan akal, kemudian dia mengusir Nabi Daud dan istrinya. Alangkah terkejut raja melihat seluruh rakyatnya berbondong-bondong mengikuti Nabi Daud. Akhirnya raja memanggil kembali Nabi Daud. Ia mengakui kehilafannya. "Daud, maafkanlah kesalahanku. Sudah sepantasnya engkau menggantikan diriku menjadi raja." Di bawah kepemimpinan Nabi Daud, Bani Israel hidup makmur sentosa. Mereka pun menjadi orang-orang soleh. Allah pun menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud untuk menggantikan kitab Taurat Nabi Isa. Seluruh alam mendoakan Nabi Daud. Nabi Daud mendengar ada kaum Allah yang tidak mau beriman kepada Allah. "Wahai saudaraku, kenapa kalian tidak mau beribadah dan berzikir pada hari Sabtu?" tanya Nabi Daud dengan sopan. "Hai Daud, kamu tahu kenapa kami tidak bisa beribadah pada hari Sabtu? Karena pada hari itu ikan berlimpah yang membuat kami kaya seperti sekarang," ucap kaum Ailah dengan sombong. Nabi Daud terus berdakwah kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengar, bahkan sudah berani mengejek Nabi Daud. Allah memberikan hukuman kepada kaum Ailah berupa ombak yang sangat besar, sehingga menghancurkan kapal-kapal dari mereka, sehingga seluruh kaum Ailah binasa semua. Kemudian Allah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Selain itu memberikan suara merdu kepada Nabi Daud dan mampu melunakkan besi dengan tangannya.
Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman naik tahta menjadi raja menggantikan ayahnya Nabi Daud. Allah telah memberikan kecerdasan kepadanya. Ia bisa berbahasa binatang, dapat mengendarai angin, memiliki kekayaan yang melimpah ruah, dan dapat memerintahkan jin. Keistimewaan yang dimilikinya tidak membuat ia lupa diri, malah bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan dengan rombongannya. Ia melihat dari jauh Raja Semut sedang sibuk untuk menyuruh anak buahnya masuk dalam sarangnya. "Wahai pasukanku, berhentilah sebentar, karena teman-teman kita semut ingin masuk ke dalam sarangnya," ucap Nabi Sulaiman. Raja Semut pun berterima kasih kepada Nabi Sulaiman. Pada suatu hari, burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman bahwa negeri Saba tidak beriman kepada Allah. Tetapi negeri itu menyembah api. Negeri itu dipimpin oleh ratu yang cantik jelita. Nabi Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balqis. "Aku mengajak dia beriman kepada Allah," ucap Nabi Sulaiman. Burung hudhud langsung pergi ke negeri Saba. Ratu Balqis kaget menerima surat dari seekor burung. Kemudian ia membacakannya di depan para menterinya. "Aku Sulaiman, Nabi Allah yang Maha Kuasa lagi dan penyayang. Berimanlah kalian kepada Allah, datanglah ke istanaku. Kami utusan Ratu Balqis. Kami berikan hadiah ini untuk Baginda," ucap utusan itu dengan sopan. Nabi Sulaiman menolak pemberian itu. "Maaf, aku tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin kalian beriman kepada Allah. Bila tidak mau beriman, maka kami akan memerangi kalian," ucap Nabi Sulaiman. Dengan bantuan Allah, Nabi Sulaiman dapat memindahkan kerajaan Ratu Balqis ke istananya. Ratu Balqis kagum melihat megah dan besarnya istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Balqis ingin menemui Nabi Sulaiman, ia melewati lantai yang menyerupai air. Lalu ia mengangkat jubahnya sampai terlihat betisnya. Nabi Sulaiman malu dan menundukkan pandangannya. "Yang engkau injak itu lantai berkaca. Kami membuat ini semua dengan kehendak Allah." Akhirnya Ratu Balqis beserta pengikutnya beriman kepada Allah, dan Nabi Sulaiman menikah dengan Ratu Balqis. Mereka hidup dengan bahagia. Nabi Sulaiman wafat ketika ia sedang duduk di kursi singgasananya. Ia sedang mengawasi bangsa jin membangun masjid. Tidak ada satupun makhluk yang mengetahui Nabi Sulaiman wafat. Ia baru diketahui wafat setelah tongkatnya habis dimakan rayap, dan ia bersujud di tanah. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Bani Israel. Kaum Bani Israel adalah kaum yang sangat ingkar kepada Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah patung wanita yang bernama Baal. "Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhan yang menciptakan bumi ini. Patung itu tidak bisa berbuat apa-apa," ucap Nabi Ilyas. Ajakan Nabi Ilyas tidak mereka dengarkan, malah mencemoohkan Nabi Ilyas. "Hai Ilyas, Allah itu Tuhan kami dulu. Sekarang kami sudah punya Tuhan yang baru," ejek kaum Bani Israel. Bani Israel dalam melakukan perbuatan maksiat semakin berani. Mereka tidak segan merampok, mencuri, minum minuman keras, dan berjudi. Mereka sangat bangga melakukan perbuatan itu. Kaum miskin mereka tindas. Harta yang mereka miliki dirampas. Nabi Ilyas yang melihat itu mencoba menasihati mereka. "Wahai kaum Bani Israel, hentikan perbuatan kalian, karena Allah akan murka terhadap kalian." Bani Israel tidak suka terhadap dakwah Nabi Ilyas yang melarang mereka berbuat maksiat dan menyembah berhala Baal. Mereka berencana akan menyiksa pengikut Nabi Ilyas. Para pengikut Nabi Ilyas mereka siksa dan kucilkan, sehingga kehidupan pengikut Nabi Ilyas sangat menyedihkan. "Kalau kalian menginginkan makanan ini, kalian harus meninggalkan ajaran Ilyas, dan kalian harus kembali menyembah berhala Baal, atau kalian akan kami siksa sampai mati," ucap pemuka Bani Israel. Nabi Ilyas melihat perbuatan Bani Israel sudah melampaui batas. Kemudian ia berdoa, "Ya Allah, datangkanlah kemarau kepada Bani Israel agar mereka sadar." Lalu Allah menurunkan azabnya berupa kemarau kepada Bani Israel, sehingga kehidupan mereka berubah total menjadi miskin. Mereka mengira itu azab dari Baal,
karena tidak mau mencegah dakwah Nabi Ilyas. Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus seorang yang soleh sejak masa kecilnya. Beliau suka berbuat baik dan tidak pernah lalai beribadah kepada Allah. Nabi Yunus diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Ninawa. Sudah menjadi sifatnya, Bani Israel suka melanggar perintah Allah. Begitu juga dengan kaum Ninawa. Mereka tidak menyembah Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka menyembah berhala. Berhala itu diberi nama oleh mereka Ushtar. Wahai kaum Ninawa, sembahlah Allah, karena Dia Tuhan yang Maha Pencipta. Dialah yang menciptakan bumi beserta isinya. Berhala Ushtar tidak bisa berbuat sesuatu apapun untuk kalian, karena dia tidak bisa mendengar, seru Nabi Yunus kepada kaum Ninawa yang sedang menyembah berhala. Tapi kaum Ninawa tidak ada yang menghiraukan perkataan Nabi Yunus. Mereka malah meninggalkan Nabi Yunus. Selama 33 tahun berdakwah kepada kaum Ninawa, pengikut Nabi Yunus hanya beberapa orang saja yang beriman kepada Allah. Tapi Nabi Yunus tidak pernah putus asa. Beliau terus berusaha mengajak kaum Ninawa supaya mau beriman kepada Allah. Tetapi perilaku kaum Ninawa tidak mau berubah. Mereka tetap menyembah berhala, menindas orang miskin, berjudi dan meminum khamar. Wahai kaum Ninawa, jika kalian tidak mau beriman kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan azabnya kepada kalian, ucap Nabi Yunus dengan lantang. Wahai Yunus, kapan datangnya azab Tuhanmu itu? Kami ingin merasakannya, ucap kaum Ninawa. Nabi Yunus pun berdoa, Ya Allah, turunkanlah azabmu kepada mereka, supaya mereka kembali ke jalanmu. Setelah berdoa, Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa. Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah menurunkan azabnya berupa badai angin, sehingga membuat batu dan pepohonan berterbangan. Penduduk kaum Ninawa teringat dengan ancaman Nabi Yunus. Mereka pun mencari Nabi Yunus. Wahai Allah, kami bertaubat, kami akan menyembahmu. Ketika Nabi Yunus di atas kapal, tiba-tiba badai datang menghantam kapal yang beliau tumpangi. Sang nahkoda mengambil kesimpulan, ada badai aneh, seperti ada seorang yang tidak diperkenankan berada di kapal ini. Mereka pun mengundi siapa yang namanya keluar harus menceburkan dirinya ke laut. Tiap diundi, nama Nabi Yunus yang keluar terus menerus, sehingga dengan berat hati mereka menyuruh Nabi Yunus untuk menceburkan dirinya ke dalam laut. Badai pun tiba-tiba berhenti seketika. Seekor ikan paus yang sudah menunggu dengan mulut yang terbuka. Berhari-hari di perut ikan paus, Nabi Yunus menyesal telah meninggalkan kaum Ninawa. Lalu ia berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Allah pun memerintahkan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya tanpa terluka. Ia pun terdampar di sebuah pantai. Nabi Yunus kembali ke kaum Ninawa. Mereka menyambut Nabi Yunus dengan gembira dan menyatakan keimanannya kepada Nabi Yunus. Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Sulaiman. Beliau adalah seorang ulama besar di kalangan Bani Israel. Selama hidupnya beliau selalu melakukan dakwah seperti nabi-nabi lainnya. Ketika usianya semakin bertambah tua, ia semakin gelisah sebab belum dikaruniai seorang anak dari Allah. Nabi Zakaria mempunyai pikiran jika ia wafat dan tidak ada lagi penerusnya, tentu Bani Israel akan mengalami kehancuran akhlak. Hal inilah yang menjadi pemikirannya. Nabi Zakaria selalu menggunakan waktunya untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Malamnya beliau berdoa kepada Allah supaya diberikan keturunan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Zakaria bahwa beliau akan mendapat keturunan selama 3 hari. Beliau tidak bisa bercakap-cakap kepada kaum Bani Israel. Istri Nabi Zakaria pun hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Yahya. Dengan diberi anak, Nabi Zakaria semakin semangat dalam berdakwah kepada kaum Bani Israel. Wahai Bani Israel, lawan Romawi yang zalim terhadap kalian. Larang Raja Herodus yang ingin menikahi keponakannya, dan kembalilah kalian kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup kalian, ucap Nabi Zakaria. Bani Israel tidak mendengarkan perkataan Nabi Zakaria. Wahai Zakaria, kami sudah bosan hidup sepertimu. Segala perbuatan harus disesuaikan dengan Taurat, ucap Bani Israel. Bani Israel tidak senang terhadap Nabi Zakaria. Mereka melaporkan perkataan Nabi Zakaria kepada Raja Herodus. Wahai Raja Herodus yang kami hormati,
Zakaria tidak setuju mengenai pernikahanmu." Setelah mendapat berita itu, Raja Herodus marah besar. Ia menyuruh seluruh pasukannya untuk membunuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria yang mendengar dia akan dibunuh segera melarikan diri. Ia bersembunyi di dalam pohon. Tetapi para pasukan Romawi melihatnya. Pohon tersebut mereka potong hingga tumbang. Nabi Zakaria pun mati syahid di jalan Allah. Nabi Yahya alaihissalam. Nabi Yahya adalah anak Nabi Zakaria. Nabi Yahya adalah seorang yang bertakwa dan telah diberi hikmah oleh Allah sejak kecil. Beliau seorang yang berbakti kepada Allah. Allah pun mengutus Nabi Yahya untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Mereka kembali melakukan perbuatan maksiat seperti berjudi, merampok, mabuk-mabukan, dan menindas orang miskin. Bani Israel meniru kebiasaan buruk bangsa Romawi, karena Bani Israel pernah dijajah oleh bangsa Romawi. Wahai Bani Israel, janganlah kalian meniru kebiasaan buruk orang Romawi, dan janganlah pula kalian meniru pernikahan yang dilakukan oleh Raja Romawi, karena Allah melaknat orang melakukannya, ucap Nabi Yahya kepada Bani Israel. Tetapi Bani Israel tidak mendengarkan perkataan Nabi Yahya. Bani Israel pun melaporkan perkataan Nabi Yahya ke kerajaan Romawi. Wahai yang mulia Herodia, Yahya melaknat pernikahanmu, ucap Bani Israel. Kurang ajar sekali Yahya melaknat pernikahanku. Memang dia Tuhan, ucap Herodia, kesal. Herodia meminta kepada Raja Herodus untuk menyiksa para pengikut Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Namun para pengikut Nabi Yahya tetap mempertahankan keimanan mereka. Raja Herodus kesal. Dia menyuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Yahya. Segala rumah penduduk Bani Israel digeledah dan dihancurkan. Tidak ada yang berani melawannya. Nabi Yahya pun bersembunyi di sebuah kebun penduduk Bani Israel. Sedangkan Bani Israel memberitahu bahwa Nabi Yahya bersembunyi di kebunnya. Nabi Yahya terbunuh ketika ia sedang melaksanakan sholat sunat. Pasukan Romawi senang sekali dapat membunuh Nabi Yahya, karena mereka akan mendapatkan hadiah dari Raja Herodus.